Assalamualaikum semuanya. Aku Olivia Fauzi Hardianti dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD. Di sini aku ingin membagi materi geografi nih yang akan aku jelaskan. Ada 3 materi ya guys. Yang pertama, prinsip geografi. Yang kedua, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, jenis dan karakteristik bencana alam. Oke, kalau gitu yuk disimak baik-baik. Materi yang pertama, judulnya Prinsip Geografi. Prinsip geografi dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geografi. Topik yang akan kita bahas itu ada prinsip persebaran distribusi, yang kedua prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat, yang ketiga prinsip deskripsi atau penjabaran, yang keempat prinsip korologi atau gabungan dari ketiga prinsip tersebut. Topik pertama, prinsip persebaran distribusi. Apa sih persebaran distribusi itu? Persebaran distribusi itu mengenai bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, menjadikan setiap wilayah berbeda satu dengan yang lainnya. Dapat dengan mudah kamu pahami melalui contoh adanya gunung api yang tersebar di Indonesia. Seperti yang kamu lihat ini, merupakan peta persebaran gunung berapi di Indonesia, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Bali, dan lain-lain. Adanya persebaran gunung berapi tersebut menunjukkan adanya distribusi lokasi sehingga dapat mudah dipahami bahwa prinsip ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah baik tentang faktor fisik dan juga faktor sosial. Topik yang kedua, prinsip interrelasi, hubungan atau sebab akibat, suatu fenomena geosfer yang memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer lainnya, hubungan antara faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Kamu tahu fenomena pemanasan global itu? Ya, itu merupakan contoh dari prinsip ini di mana ketika suhu bumi meningkat tajam karena efek rumah kaca yang terjadi bukan semata-mata fenomena alam loh. Efek rumah kaca ini terjadi karena peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida ini disebabkan oleh pemakaian bahan bakar minyak batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melebihi kemampuan tubuh tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Perilaku penduduk dalam memproduksi gas karbon dioksida ini menjadi faktor non-fisik atau faktor sosial yang mempengaruhi faktor fisik. Yang ketiga, prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi di sini memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografis dan masalah yang dianalisis. Prinsip ini menjelaskan tentang fenomena geosfer dengan cara tidak hanya menampilkan deskripsi dalam bentuk peta, tetapi juga dalam bentuk diagram, grafik, atau tabel, hingga memudahkan kita dalam memahami objek kajian geografi. Salah satu contoh prinsip ini adalah penemuan teknologi berupa peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dan ditampilkan dalam bidang datar dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan tulisan dan simbol-simbol. Topik yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi ini gabungan dari prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi itu analisa fakta dan fenomena geografis di suatu wilayah atau daerah berdasarkan persebaran, keterkaitan, dan interaksi. Salah satu contohnya ada penduduk di pesisir pantai yang lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Materi yang kedua itu berjudul fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih geosfer itu? Geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah dan sfer yang berarti menaungi atau mengelilingi. Topik yang akan kita bahas di materi kali ini itu ada fenomena pada lapisan atmosfer, fenomena pada lapisan litosfer, fenomena pada lapisan hidrosfer, fenomena pada lapisan biosfer, dan yang terakhir fenomena pada lapisan antroposfer.
Kalian tahu nggak contoh fenomena pada lapisan atmosfer? Kalau belum tahu, simak bareng-bareng ya. Contoh pertama itu ada terjadinya fata morgana di gurun pasir atau di jalanan yang beraspal saat terik matahari. Kalian pernah tidak melihat di depan kalian seperti ada genangan air, tapi saat didekati ternyata genangan air tuh tidak ada. Nah, itu karena kalian mengalami fata morgana. Apa sih fata morgana itu? Fata morgana merupakan suatu ilusi optik yang terjadi akibat dari pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Contoh yang kedua, terjadi perbedaan cuaca. Kalian pasti tahu kan, orang yang tinggal di daerah dingin cenderung memakai pakaian yang tebal-tebal. Berbeda bukan dengan orang yang tinggal di daerah beriklim tropis, mereka cenderung memakai pakaian yang tipis-tipis. Lanjut ke topik yang kedua, fenomena pada lapisan litosfer. Contoh fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer itu ada gempa bumi, erosi, dan tanah longsor. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik pernah dialami di daerah Yogyakarta pada tanggal 7 September 2009 dengan kekuatan 6,1 skala magnitudo. Erosi adalah suatu proses alami atau buatan yang melibatkan pergeseran dan pengangkutan material tanah oleh faktor-faktor seperti air, angin, atau aktivitas manusia. Proses ini dapat menyebabkan perubahan lahan, merusak tanah, dan menciptakan masalah lingkungan yang serius. Salah satu faktor utama yang dapat memicu erosi adalah penebangan hutan, apalagi tidak diimbangi dengan praktik reboisasi. Karena nantinya fungsi-fungsi ekologis hutan menjadi terganggu. Pohon-pohon yang biasanya berfungsi sebagai penahan tanah dan mengurangi resiko erosi tidak lagi hadir dalam jumlah yang cukup dan meninggalkan tanah terbuka serta rentan terhadap pergeseran. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti terjatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Topik yang ketiga, fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, dan danau. Para ilmuwan memperkirakan jumlah air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta loh. Sekitar 97% air tersebar di permukaan bumi yang berada di lautan, sisanya adalah air tawar. Sedangkan 2/3 dibekukan di daerah kutub dan gunung salju. Nah, contoh dari fenomena hidrosfer itu adalah keberadaan salju di pegunungan Jayawijaya, Papua. Yang keempat, fenomena pada lapisan biosfer. Contoh dari fenomena biosfer ini adalah adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi. Nah, persebaran fauna di dunia itu yang pertama ada tapir di Amerika Selatan dari kawasan neotropik. Yang kedua ada badak bercula 1 di Asia Selatan dari kawasan oriental. Yang ketiga ada kalkun di Amerika Utara dari kawasan nearktik. Yang keempat ada kanguru di Australia dari kawasan Australia. Yang kelima ada zebra di Afrika Selatan dari kawasan Ethiopia. Yang keenam itu ada cheetah di Afrika Utara dari kawasan Palearktik. Lalu ada persebaran flora di dunia. Ada bunga Rafflesia arnoldi di hutan hujan tropis. Yang kedua ada pohon akasia di sabana. Yang ketiga ada pohon kurma di gurun. Yang keempat ada bunga sakura di hutan gugur. Contoh fenomena yang kedua itu adanya keberagaman konsumsi bahan pangan masyarakat di Indonesia.
Kalian udah tahu kan ya, di Indonesia bagian barat dan tengah, mereka itu mayoritasnya mengonsumsi nasi. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah daerah penghasil padi. Namun, kenapa ya di Indonesia bagian timur itu mereka mayoritasnya mengonsumsi sagu? Karena sagu itu bahan pangan alternatif pengganti nasi. Topik yang terakhir pada materi ini adalah fenomena pada lapisan antroposfer. Apa sih antroposfer itu? Antroposfer merupakan lapisan lingkungan di mana kita manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Fenomena yang sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk itu adalah kelahiran dan kematian. Materi yang ketiga judulnya jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Apa aja sih karakteristik bencana alam? Nah, bencana alam ini mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, bencana alam geologi yang disebabkan dari permukaan bumi. Yang kedua, bencana alam meteorologi yang disebabkan akibat pengaruh iklim. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial yang terjadi di luar angkasa. Contoh bencana alam geologi itu ada gempa bumi. Nah, gempa bumi termasuk ke dalam jenis bencana alam. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat peledapan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran atau pecah. Proses terjadinya gempa bumi itu ada 3 guys. Yang pertama gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik, yang ketiga gempa batuan. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa, yang pertama membuat bangunan yang tahan gempa, yang kedua mengatur kembali tata letak ruangan, yang ketiga mengikuti pelatihan gempa. Contoh bencana alam geologi yang kedua itu ada tanah longsor. Apa sih tanah longsor itu? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng yang curam. Maka, bagi keluarga yang tinggal di daerah ini harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang membuat tanah longsor berbahaya adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat, sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan persiapan evakuasi. Dan juga material longsor akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Hal apa saja sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari dampak bahaya tanah longsor? Simak tipsnya baik-baik ya. Yang pertama, hindari membangun rumah di bawah atau dekat tebing. Yang kedua, buatlah sengkedan atau terasering di lereng terjal kalau membangun pemukiman di daerah tersebut. Yang ketiga, hindari untuk membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan pemukiman warga. Contoh bencana alam geologi yang ketiga itu ada gunung meletus. Contoh bencana alam meteorologi itu ada badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Contoh bencana alam ekstraterestrial itu ada hujan meteor dan badai matahari. Masuk ke jenis bencana alam itu ada banjir. Itu merupakan peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Faktornya itu yang pertama, ulah manusia karena membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tanah yang sudah tidak mampu lagi menyerap dan menampung air. Solusinya, membuang sampah pada tempatnya, menggalakkan sistem reboisasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Lanjut ke jenis bencana alam yang kedua itu ada tsunami. Tsunami terjadi karena gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. Dari gelombang tsunami kurang dari 1 meter.
Akan tetapi, ketika menghempas ke pantai, tinggi gelombang dapat mencapai lebih dari 5 meter. Tinggi gelombang ke daratan berkisar antara 50 sampai 200 meter dari garis pantai. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami. Yang pertama, jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Kedua, tetap bersama keluarga. Yang ketiga, menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Nah, hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang: mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, tetap bersama keluarga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. Cukup sekian presentasi tentang materi yang telah saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buka buku, jangan cuma selfie. Belajar rajin, jangan cuma mimpi. Ujian datang, jangan panik lagi. Nilai tinggi, asal jangan tidur pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.